Semuanya udah kelihatan ya, Jar ya? Udah, Dok. Ya, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini ketemu di satu momen yang spesial yang belum tentu orang-orang tua kita, kakek kita, buyut-buyut zaman dulu juga ketemu dengan momen ini, gitu ya. Jadi walau alam kita nggak tahu sejarahnya, tapi dari zaman mungkin dari zaman Rasulullah gitu ya sampai sekarang, ya karena kita tahunya sekarang ya, baru sekarang nih Ramadan teh kayak begini gitu. Nah, ini sesuatu yang unik yang harus kita cari hikmahnya sebagai seorang muslim gitu ya. Kenapa sih kok eh, sampai tega-teganya gitu ya dalam tanda kutip Allah itu sampai kan orang di mana-mana kayak di sosmed, di YouTube apa gitu ya segala macam video corona lah apa segala macam komennya sama semuanya. Semoga corona berakhir sebelum Ramadan, semua sama gitu ya. Tapi ternyata masih ketemu juga tuh gitu si corona ini sama Ramadan. Nah, jadi sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman, tugas kita ya cuman menjalani aja gitu dan mencari hikmah di balik itu semua. Jadi di materi kali ini antara Ramadan dan Covid, saya pengen share gitu ya. Mungkin ini ada yang sebagian sains, ada yang sebagian pendapat saya mungkin ya tentang apa sih hikmah baik dari sisi ibadah maupun dari sisi kesehatan dari Ramadan di musim pandemi COVID-19 ini. Kita bilangnya hikmah ya. Jadi bukan meskipun tulisan di bawahnya ini mengapa, ini kan bukan alasan Allah gitu ya. Sama kayak mengapa babi haram. Kita nggak tahu gitu ya. Suka-suka Allah lah gitu Allah yang bikin aturan. Yang kita bisa tahu itu cuman hikmahnya apa itu kita kira-kira untuk mempertebal keimanan kita. Itu kira-kira ya. Nah, pertama kita mulai dengan ini ya. Nah, siapa yang lebih siap menyambut Ramadan? Kita sebelum Ramadan selalu berdoa ini semua ya. Allahumma salimni li ya redaksinya ada banyak, ada Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan lana atau ini Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan. Atau begitu masuk bulan Rajab kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta disampaikan di bulan Ramadan gitu. Nah, tandanya kita siap-siap apa sih? Ya kan biasanya semua dipersiapkan untuk menyambut Ramadan gitu ya. Nah, tapi kita lihat saat ini tahun ini kita sebetulnya sudah bersiap menuju Ramadan atau enggak sih gitu. Kita lihat nih perbandingan kecepatan antara kita dan corona gitu. Corona itu munculnya pada bulan Desember 2019, makanya dia dikasih nama COVID-19, Coronavirus Disease 19 di tahun ditemukannya. Kita itu baru berdoa minta disampaikan di bulan Ramadan itu bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Artinya baru bulan akhir Februari. Februari, Maret sekarang masuk Ramadan. Kita baru siap-siap selalu 2 bulan sebelum Ramadan. Padahal Rasulullah dan para sahabat konon gitu ya katanya itu mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelumnya, mulai puasa lah, mulai meningkatkan ibadah dan segala macam. Jadi ibaratnya ini ya, kalau misalkan kita berandai-andai, ini jangan-jangan corona juga berdoa minta disampaikan ke bulan Ramadan gitu. Dan dia berdoanya teh udah dari 6 bulan yang lalu gitu. Jadi gampangnya ini doanya corona lebih diijabah gitu ya, lebih makbul daripada doa kita gitu. Nah, ini refleksi bagi kita. Mudah-mudahan dengan adanya si pandemi corona ini, pandemi Covid ini, tahun depan kita mempersiapkan Ramadan itu ya dari 6 bulan sebelumnya gitu. Entah dengan cara apapun gitu ya. Mungkin makin dekat ke Ramadan, makin kencang persiapan kita. Itu kira-kira ya. Jadi ini satu yang kita refleksikan. Nah, ini ayatnya yang standar gitu ya kira-kira ya. Kalau misalkan kita masuk di bulan Ramadan, biasanya kalau kita taraweh tadi malam di masjid, biasanya yang dibaca sama imamnya taraweh atau pas sholat isya gitu ya, kemungkinan besar ini Al-Baqarah gitu. 183 sampai sampai sebetulnya 187, 188 juga masih kaitannya dengan puasa ya. Tapi yang defaultnya kan ini ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita bisa dilihat di sini ini yang kemarin saya nyeletuk di grup kan. Ini kok bisa sih orang nggak puasa gitu ya, nggak ada halangan dan segala macam gitu. Jangan-jangan memang nggak beriman gitu. Karena memang ayat puasanya itu ditujukan untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu gitu. Dan kita lihat di sini seperti apa sih orang-orang yang beriman itu gitu ya. Nah, ini ada hadis riwayat Muslim yang kita semua juga pasti udah pernah dengar gitu. Nah, bahwa sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Ini keadaan orang mukmin ya. Jadi seluruh urusannya baik.
Kalau misalkan dikasih kesenangan dia bersyukur dan itu baik baginya, kalau dikasih kesusahan dia bersabar dan itu pun baik baginya. Jadi eh, kok bisa ya baru nyambung sekarang gitu ya dua hadis ini gitu. Ketika di musim kita dapat musibah pas bulan Ramadan. Bukan cuma satu dua orang, tapi seluruh dunia dapat musibah pas bulan Ramadan gitu ya. Seluruh mukmin di seluruh dunia itu dapat kesusahan di bulan Ramadan. Jadi ini waktu buat kita untuk membuktikan dua hal sekaligus, bahwa kita eh, memang orang mukmin gitu ya, bahwa kita menjalankan puasa dan bahwa kita juga menikmati semuanya ini gitu. Pada saat kondisi biasa-biasa aja kita menikmati, pada saat social distancing semuanya harus serba macet, ekonomi lesu dan segala macam, kita juga menikmati gitu. Jadi ini dua hal sekaligus yang kita alami selama Ramadan kali ini. Nah, yang kedua, di ayat 184-nya bisa dilihat di sini, gitu ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada keringanan buat orang puasa, tapi bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, lebih baiknya dari sisi apa? Ini yang akan coba kita kaji. Salah satunya dari sisi kesehatan yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita bahas tentang puasanya dulu. Sebetulnya puasa itu sesuatu yang spesial atau enggak sih? Kan kalau buat kita kayaknya sesuatu yang spesial gitu ya. Yang soleh-soleh mungkin Senin Kemis, mungkin ayam mulbit, mungkin ada yang puasa Daud dan segala macam. Setahun sekali orang puasa Ramadan gitu. Padahal puasa itu adalah sesuatu yang sangat biasa buat semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan bahkan gitu. Kita tahu gitu ya, unta tuh biasa puasa di padang pasir. Mungkin berbulan-bulan, 3 bulan gitu ya, nggak makan apa-apa. Ular lebih lama lagi. Beruang kutub di sini meskipun rada hitam ya, jadi kutubnya sekarang kan kena matahari jadi gosong dia. Ini beruang kutub hitam, dia juga hibernasi kan, puasa gitu. Setiap periodenya. Ular puasa bahkan sampai setahun atau lebih. Buaya itu juga puasa, bisa sampai hitungan tahunan nggak makan sama sekali. Mati nggak dia? Nggak mati. Jadi puasa itu buat semua makhluk hidup itu adalah sesuatu yang biasa aja gitu, yang jadi sesuatu yang rutin gitu. Bahkan buat manusia sendiri ini mungkin rada kecil ya, tapi mudah-mudahan kebaca. Manusia sebetulnya bisa puasa atau enggak sih? Berapa lama sih manusia bisa nggak makan? Ternyata kalau kita lihat datanya, ini rekornya itu dipegang sama orang ini nih, namanya Angus Barbieri ya. Kalau orang Sunda jadi Agus. Ini orang UK ya, jadi orang Scotland. Jadi Angus Barbieri. Si Angus Barbieri ini dia puasa nggak makan sama sekali selama 382 hari. Setahun lebih nggak makan sama sekali. Cuman masih minum gitu ya. Jadi kalau minum wajib gitu. Tapi kalau nggak makan itu ternyata sampai setahun lebih bisa. Dia cuman minum, makan vitamin, makan garam. Jadi nggak ada kalorinya sama sekali. Dia waktu itu pengen turun dari beratnya 450 pon, berarti sekitar berapa tuh, 230 kiloan mungkin ya. Jadi akhirnya selama setahun itu dia berhasil turun jadi 180 pon, mungkin sekitar 90 kilo, 80 sekian. Nah, dan dia hidup gitu. Nih, no ill symptom during or after the fasting gitu. Jadi dia nggak sakit, nggak ada keluhan apa-apa selama puasa maupun setelah puasa. Ya meskipun ini bukan buat kita contoh, tapi ini bukti bahwa orang tuh bisa puasa gitu ya. Bahkan sepanjang tahun nggak masuk kalori apapun. Gitu. Jadi kita jangan menganggap bahwa puasa itu sebetulnya sesuatu yang berat, nanti bikin lemas, bikin mati dan segala macam. Ini salah satu buktinya. Nah, kalau kita lihat ayat kauliyahnya gitu ya, ayat nas di Quran maupun hadisnya, sebetulnya puasa itu harusnya jadi kebiasaan gitu. Ini buat kita semua gitu ya. Saya nyampein ini bukan berarti saya udah melakukan gitu ya, tapi ya saya juga masih belajar. Ini juga badan masih melar gitu ya. Jadi masih harus berproses semuanya. Jadi puasa itu harusnya jadi kebiasaan. Kenapa? Nih kita lihat. Al-A'raf ayat 31. Jadi ini ceritanya di salah satu ya, bukan asbabun nuzulnya. Jadi di salah satu tafsir Ibnu Katsir itu ada ceritanya bahwa Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali ya, itu pernah ditanya sama orang gitu. Ya Imam Ahmad, kok di Quran itu nggak ada yang bahas soal kesehatan ya? Kok kayaknya dikit banget ya? Nah, Imam Ahmad di tafsir Ibnu Katsir itu bilang gitu, bahwa sebetulnya setengah dari urusan kesehatan itu ada di ayat ini, Al-A'raf ayat 31, bahwa kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Itu udah lebih dari separuh dari urusan bidang kesehatan. Jadi kalau kita melakukan ayat ini, itu 50% udah jaminan kesehatan sebetulnya gitu ya. Nah, kita lihat lagi, ini agak menohok lagi nih gitu. Jadi ada hadis riwayat Tirmizi ini ya, hadis sahih juga. Jadi bahwa tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam lebih buruk dari perutnya. Harusnya cukuplah anak Adam itu mengkonsumsi beberapa suap untuk menguatkan tulang rusuknya. Ada terusannya lagi ya, jadi sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Jadi sebetulnya kalau kita butuh makan, apakah kita butuh makan yang banyak sekali? Enggak. Karena ternyata kita cuma butuh makan beberapa suap buat tulang rusuknya. Tergantung nyuapnya pakai apa lagi ya. Kalau pakai centong gede, ya kenyang gitu. Kalau pakai sendok kecil ya mungkin masih lapar. Tapi cukup untuk menguatkan tulang rusuknya. Jadi buat berdiri, buat tegak, buat ibadah, buat bekerja. Jadi kalau kita sekarang makannya sampai kenyang, itu berlebihan sebetulnya. Nah, omong-omong soal kenyang, ini ada yang lebih menohok lagi. Jadi di hadis riwayat Ibnu Abu Dunya, ini juga sahih ya, Nasruddin Al-Albani. Jadi bahwa sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, mereka adalah yang paling lapar di hari kiamat. Ngeri banget gitu ya. Jadi kalau kita sekarang nggak pernah lapar, makan terus, GoFood terus, GrabFood terus gitu, hampir kenyang terus gitu, ini ya bikin ngeri gitu ya. Ini nanti kita di hari kiamat jadi lapar terus gitu ya. Jadi ya ini menandakan syariat bahwa seharusnya kita itu nggak sering-sering kenyang gitu ya. Kondisi defaultnya kita itu harusnya justru setengah lapar. Mungkin gitu kira-kira pesannya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya ini pernah saya share di Telegram ini dulu satu jurnal ya tentang puasa selang-seling, intermittent fasting. Yang di situ menyarankan paling gampangnya kalau mau skip sarapan gitu. Terus ini jadi nanya, nah ini jadi unlimited ya, alhamdulillah nih tulisannya ya. Jadi nggak potong 40 menit. Nah, pertanyaannya kenapa? Jadi kapan kita mulai sarapan gitu? Nah, pertanyaan lebih besar lagi, kenapa kita jadi makan mulu gitu? Jadi setelah coba saya telusuri, ada beberapa sumber. Ini salah satunya memang di ini ya, sumbernya dari USDA. USDA itu US Department of Agriculture, jadi Departemen Pertaniannya Amerika. Jadi kita itu mulai makan, terutama 3 kali sehari, itu antara tahun 1920 sampai tahun 1930. Jadi waktu itu revolusi industri, mungkinnya pekerja banyak kuli, jadi merasa butuh makan, gampang lapar, akhirnya, dan makanan pada saat itu udah mulai berlimpah. Beda dibanding era-era sebelumnya. Sebelumnya kalau kita tarik lagi zaman dulu, kita kan tahu ya di pelajaran SD mungkin kita waktu awal-awal manusia itu berburu dan meramu. Gitu. Jadi harus nyari binatang dulu, nyari tumbuhan dulu buat dimakan. Sebelum itu ya nggak ada makanan. Tapi setelah era agriculture, era pertanian, kita jadi nanam gitu. Makanan mulai berlimpah. Makanan mulai berlimpah, mungkin bazir gitu ya. Jadi dimakan we gitu. Duduk makan. Dan makanannya ada, kenapa nggak dimakan gitu. Nah, ini yang menjadi tonggak mengapa kita jadi makan melulu. Ini yang kita kenal sekarang sebagai SAD, Standar American Diet. Makan itu harus 3 kali meals, breakfast, lunch, sama dinner, sama ada 2 kali snack. Kalau di paket full board kita meeting di hotel, dapatnya ini gitu ya, makan 3 kali sehari sama snack 2 kali, itu coffee break. Artinya sehari kita 5 kali makan. Nah, pertanyaan saya, kalau ini aja sebetulnya udah berlebihan, nah berapa kali kita makan selama di rumah aja, stay at home? Mungkin 6 kali, 7 kali gitu ya. Duduk bentar, nonton TV, lihat COVID, ngemil. Nonton tayangan yang lain lagi, makan lagi gitu. Jadi mungkin 10 kali, 11 kali gitu ya. Jadi makanya sering banget gitu. Dan jadi bermusuhan dengan timbangan gitu ya, kita di era stay at home ini, di rumah aja. Nah, ini harus jadi evaluasi buat kita. Ini sejarahnya kenapa kok jadi sering nih orang makan. Nah, padahal gitu ya, apa sih yang terjadi kalau kita sebetulnya kelaparan? Kalau kita puasa, kan tadi puasa sebetulnya jadi kebiasaan semua makhluk hidup gitu ya, termasuk manusia sebetulnya bisa. Nah, salah satunya adalah pada keadaan glukosa tubuh. Kita tahu glukosa itu adalah sumber sumber energi utama bagi tubuh. Dapatnya dari gula, karbohidrat dan segala macam.
Nah, ini adalah salah satu jurnal ilmiah ya. Jadi penelitiannya Pak Cahill ini tahun 2006 dipublikasikannya tentang full metabolism in starvation. Jadi bahan bakar metabolisme pada kondisi kelaparan. Nah, di situ dia nulis salah satu grafiknya di sini saya tampilkan ini ya. Jadi bahwa di sini awal-awal ya, pas situasi awal-awal 4 jam pertama terutama itu kita dapat sumber energi, bahan bakarnya metabolisme itu adalah dari glukosa eksogen. Eksogen artinya dari makanan. Nah, setelah itu, setelah glukosa dari makanan habis, kita membentuk cadangan dari gula yang ada di otot, glikogen. Nah, pada saat yang sama, makin kita kelaparan, makin sumber glukosa gula dari luarnya nggak ada, apakah kita akan mati? Nggak ada glukosanya dari luar? Enggak, ternyata. Jadi bahkan pada 4 jam pertama kita kelaparan dan optimalnya itu mencapai kadar minimal yang dibutuhkan ya, itu 16 jam, itu terjadi proses gluconeogenesis. Jadi pembuatan gula, pembuatan glukosa dari lemak. Menghasilkan apa yang disebut sebagai, kalau nama kimianya beta hidroksibutirat atau nama populernya adalah badan keton. Nah, badan keton ini adalah sebetulnya sumber energi yang jauh lebih efisien dan jauh lebih bagus daripada glukosa atau karbohidrat. Karena dia bisa masuk ke otak, menutrisi otak, terus dia menghasilkan energi yang lebih banyak daripada glukosa, 4 kali lipatnya, terus dia bersih gitu ya. Jadi kalau glukosa, kalau misalkan habis dibakar, ya sebagaimana pembakaran lain, itu kan ada zat sisanya gitu ya. Kalau di tubuh ada namanya ROS, reaktif oksigen spesies, radikal bebas gampangnya, yang kita tangkal dengan antioksidan dan segala macam, vitamin C, vitamin E, dan segala macam. Nah ini kalau hasil pembakaran metabolisme dari si badan keton, itu bersih relatif, sisanya dikit gitu. Kayak kita pakai listrik, nggak ada ampasnya gitu. Jadi ibaratnya kita pakai, kalau kita puasa kelaparan, ya mungkin lapar sensasinya gitu ya, karena kita berhubungan juga dengan mindset ya, pemikiran bahwa kita nggak makan dan segala macam. Tapi tubuh kita itu memproduksi bahan bakar yang lain yang bisa dipakai juga buat metabolisme, artinya buat aktivitas baik seluruh tubuh maupun otak kita yang paling penting, yaitu si badan keton ini gitu. Makanya ngetren diet keton, terus intermittent fasting dan segala macam. Itu untuk mengejar ini yang makin kesini makin diketahui. Makanya orang kan yang tadinya mikir bahwa yang jahat itu lemak, sekarang geser. Yang jahat adalah karbohidrat gitu. Karena sebetulnya lemak juga dibutuhkan oleh tubuh, salah satunya ini, dibentuk badan keton. Yang dia bisa jadi bahan bakar yang Pertamax turbo gitu kali ya. Gitu. Dibandingkan ini yang premium nih gitu, RON 88. Nah, ini nggak terjadi pada semua orang. Gitu. Bukan, nggak terjadi pada semua makhluk, maksud saya. Jadi pembentukan badan keton pada kondisi kelaparan, itu ya sebetulnya terjadi, tapi nggak sampai kadar yang optimal. Nyampe kadar yang optimal itu, ada penelitian yang bilang hanya di manusia, ada yang bilang ya mungkin terjadi di makhluk lain, tapi yang kelihatan paling dominan itu di manusia. Jadi hipotesisnya adalah yang rasio otaknya itu lebih besar dari angka tertentu. Dan ternyata yang rasio otaknya paling besar yaitu manusia. Binatang lain rasio otaknya kecil. Ini nggak terjadi. Karena ternyata salah satu yang paling penting dari badan keton tadi, dia menutrisinya itu otak. Makanya kenapa Allah ciptakan dia bisa masuk ke otak dan terjadinya di manusia yang otaknya paling besar, yang akal budinya itu paling digunakan. Jadi itu masuk ke atin tuh ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, termasuk si badan keton ini diciptakan adanya di manusia. Nah, itu yang terjadi dengan puasa. Jadi sebetulnya puasa itu sesuatu yang biasa dan bukan masalah kalau kita kekurangan glukosa atau kalori gitu ya. Nah, ini yang terakhir tentang puasa, ini yang insight yang pengen saya juga sampaikan ke teman-teman yang ada di sini. Kita tahu hadis ini gitu ya, tasaharu fa innahu fis sahuri barokah gitu. Kan disuruhnya itu sahur gitu ya, tasaharu gitu ya. Sahara itu saharo, akar katanya itu dari saharo itu artinya akhir malam. Jadi sebetulnya cuma mengacu pada waktunya. Jadi kalau jam 1, jam 2 sahur itu bukan sahur. Karena harus di akhir malam. Bahkan sebagian ulama spesifik 1/6 malam itu baru disebut sebagai sahur. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya di sini apa tulisannya? Makan sahur adalah keberkahan. Padahal apakah ada kata-kata it'am, to'amus, sahur, dan segala macam? Nggak ada kata makan. Jadi sebetulnya yang bikin berkah itu bukan makan sahur, karena nggak nyambung sama belakangnya. Kalau di sini suruh makan sahur,
belakangnya kita lihat, janganlah meninggalkan walaupun hanya seteguk air. Nah, katanya suruh makan sahur. Kok disuruhnya minum air gitu ya? Itu jangan jangan tinggalkan minum sahur dong gitu. Nah, jadi bahkan hanya seteguk air. Jadi berkahnya itu bukan gara-gara makannya, tapi gara-gara saya nggak tahu ya. Ini hipotesis saya aja ya gitu. Jadi apa yang membedakan orang yang sahur sama yang enggak? Yaitu adalah niat dan mindset. Dan itulah yang menjadi dasar dari seluruh aktivitas ibadah kita kan gitu. Orang berbuat baik masuk surga enggak? Belum tentu. Niatnya apa? Lillahi ta'ala atau bukan? Orang non muslim buat kita gitu ya, pemahaman kita masuk surga enggak? Ya dia nggak berniat untuk mendapatkan ridha Allah, ya nggak dapat pahalanya. Jadi sahur itu yang membedakan antara sahur yang tidak menurut saya adalah apakah dia orang yang sahur itu dia menetapkan start bahwa kita akan puasa, kita berniat dan kita punya mindset bahwa kita akan menahan lapar, termasuk segala hal yang berhubungan dengan itu gitu ya, nafsu, emosi dan segala macam, bahwa kita akan tahan sampai maghrib. Jadi ini yang memberikan keberkahan, bahwa niatnya udah dicatat dan tubuh kita siap untuk berpuasa. Itu kira-kira tentang puasanya. Nah, sekarang kita geser tentang si COVID-nya ini sendiri. Apa sih istimewanya si COVID-19 ini? Gitu. Belum pernah ada wabah yang kayak begini. Mungkin dulu 100 tahun yang lalu ada flu Spanyol dan segala macam, tapi nggak terrecord dengan baik kan. Jadi jumlah prediksi yang katanya meninggalnya sampai ratusan juta dan segala macam itu cuman perkiraan ya, bukan angka pastinya. Nah, kita nyampe di era di mana semua sistem informasi udah bagus, pencatatan bagus, dan kita ketemu dengan wabah si COVID-19 ini. Nah, ini sih virusnya ya. Jadi kalau COVID tadi penyakitnya, virusnya namanya kan SARS-CoV-2 gitu. Jadi kenapa dikasih SARS-CoV-2? Karena SARS-CoV itu punyanya si SARS. Penyakitnya SARS, virusnya adalah SARS coronavirus. Ini bentuknya hampir persis dengan virus SARS. Makanya dikasih nama, dikasih angka 2 aja gitu ya. Ada bagian-bagiannya, protein-protein dan segala macam, ini yang memudahkan untuk nempel ke tubuh, ada yang tugasnya buat masuk ke dalam sel, ada yang tugasnya buat jadi pabriknya gitu ya, jadi virusnya replikasi, memperbanyak diri dan segala macam, itu fungsinya ada masing-masing, cuman saya nggak terlalu bahas di sini. Tapi kira-kira mekanismenya adalah si virus ini begitu masuk ke kita, karena dia sangat menular gitu ya, jadi satu orang kira-kira bisa nularin antara 3 sampai 4 orang. Nah, si virus ini akan masuk ke tubuh kita, nempel, ada namanya reseptor kalau di badan kita. Jadi segala macam partikel apapun kalau mau masuk ke tubuh kita itu, kalau nggak mau dibuang dia harus punya reseptor. Reseptor itu kan yang menerima ya, resepsionis. Jadi reseptor namanya reseptor ACE, angiotensin converting enzyme. Jadi reseptor ACE ini ada di paru-paru, di ginjal, di hati. Dia tugasnya sebetulnya mengubah dari angiotensin 1 jadi 2. Jadi ini banyak di penderita hipertensi. Jadi penderita hipertensi itu obatnya salah satunya namanya ACE inhibitor, penghambat AC, penghambat enzim ACE gitu. Yang kalau kita kenal sering kan baksosnya captopril gitu ya, itu kan sering. Nah, itu golongan ACE inhibitor buat hipertensi. Nah, makanya kenapa orang yang hipertensi reseptor ACE-nya banyak, orang hipertensi lebih berisiko kena si corona, kena si COVID. Nah, setelah dia nempel, dia masuk ke dalam sel. Sebetulnya di dalam sel ada proses imun yang dilakukan sama tubuh. Tapi kalau dia lolos, dia bisa replikasi, dia bisa memperbanyak diri. Memperbanyak diri dari satu sel yang tadinya cuma masuk satu, jadi banyak, gitu ya. Jadi langsung ratusan, ribuan, dan segala macam. Makin banyak sel yang kena, ya makin berat kondisinya. Dan si bedanya sama SARS, si corona ini nempelnya 20 kali lebih kuat dibanding SARS yang dulu ke reseptor S ini. Makanya dia lebih hebat mungkin ya gejalanya, sama muncul gejala klinisnya itu lebih kelihatan gitu dibandingkan SARS yang zaman dulu. Nah, pada kondisi yang berat, ini yang menyebabkan kematian di orang-orang yang menderita COVID. Jadi ada namanya acute respiratory distress syndrome. Jadi sindrom distress pernafasan akut. Distress itu kan ya stres gitu ya, atau ARDS. Apa yang terjadi dengan ARDS ini? Jadi kalau kita pernah belajar dulu di SMA gitu ya, bahwa paru-paru itu ujungnya adalah namanya alveolus, kayak gelembung-gelembung gitu ya. Harusnya isinya udara buat pertukaran gas. Nah, ini
keisi sama cairan. Cairannya dari mana? Cairan gara-gara sel-sel radang. Itu yang terjadi. Dan dia, si alveolusnya itu tertutup sama selaput. Selaputnya namanya adalah membran hialin, hyaluronic acid gitu ya. Bahannya dari asam hyaluronat. Jadi membran hialin. Itu yang terjadi pada ARDS. Jadi pertukaran udaranya tidak terjadi, akhirnya dia sesek, butuh ventilator kan. Nggak bisa ditolong, akhirnya ya udah meninggal lewat. Itu yang terjadi dengan si corona. Nah, tadi kata kuncinya yang saya sebut ada 3. Satu, bahwa sebetulnya ada mekanisme imun untuk menghambat si virus ini. Nomor 2, bahwa virusnya ini dia akan bereplikasi. Yang ketiga, pada kondisi yang berat itu terjadi ARDS yang ditandai salah satunya adalah pembentukan membran di paru, di alveolusnya tadi. Nah, dan faktanya adalah semua hal ini dipengaruhi oleh keberadaan glukosa. Sederhananya, makin banyak glukosa di tubuh seseorang, imunnya akan nggak jalan, replikasi virusnya akan meningkat gila-gilaan, dan akan memudahkan terjadinya ARDS. Kenapa? Nih dilihat bagian yang saya tulis di sini. Ini adalah beberapa jalur bagaimana si virus itu bereplikasi. Beda virus, dia butuh makanan yang berbeda untuk dia bisa berkembang biak. Ini contohnya polio, HCMV, dan segala macam itu dia butuhnya glukosa. Ada lagi yang asam lemak, ada lagi yang butuhnya glutamin. Glutamin ini protein gitu ya. Jadi beda-beda virus, makanannya beda-beda. Nah, si virus corona ini makanannya adalah glukosa. Jadi makin banyak glukosa, dia makin cepat replikasi. Yang kedua, di bagian yang ini, kita lihat di sini. Ujungnya adalah hyaluronic acid, asam hyaluronat. Ini yang tadi membentuk membran hialin di paru, menyebabkan ARDS. Bahan bakunya apa? Nih di ujung, glukosa. Makin banyak glukosanya, makin tersedia juga si asam hyaluronatnya yang membuat membran hialin di paru. Makin gampanglah dia terkena ARDS. Nah, ini makanya kenapa glukosa itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan penyakit dari si corona. Nah, kita lihat ini bukan cuma berita ya yang saya kutip, risetnya sebetulnya juga ada gitu. Tapi yang saya tampilkan yang berita bahwa ini di beberapa web dikatakan bahwa siapa yang paling berisiko kena COVID adalah nih obesitas. Di tempat lain dikatakan obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, ini kita nyatakan sebagai baksos kita kan juga itu ya, pemeriksaan metabolik gitu ya, buat siapa gitu. Ini adalah kondisi metabolik. Jadi orang yang kondisi metaboliknya jelek, itulah mereka-mereka yang terkena berisiko kena COVID, dan kalau kena COVID dia akan parah. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh kasus Amerika. Kisah Amerika dan Corona. Jadi ini kisah kelam ya belakangnya itu. Kita lihat datanya ini, saya ambil data kemarin ya. Kalau di sini tulisannya di update tanggal 22 April di Amerika ya. Kan kalau di sini pada tanggal 23 gitu. Dia beda 12 jam ya. Jadi ini kasus per kemarin di Amerika itu udah 802.000. Si Wuhan aja kan sampai sekarang udah nambah ya. Terakhir kan di stop 80.000, habis itu nambah lagi. Kematiannya 44.000. Di salah satu kota kita lihat misalkan ya, New York nih, yang paling atas nih. Kasusnya dia epicentrum ya pusatnya, 250.000 si New York. Kematiannya 19.000. Nah, kalau kita keluarin kalkulator artinya berapa angka kematian di Amerika? 5,6% kematiannya. Di New York berapa? 7,6%. Tinggi atau enggak? Tinggi banget. Apalagi kalau kita lihat ini adalah Amerika. Gitu. Kalau kita lihat ini Indonesia, ya emang biasa gitu ya. Udah bawang-bawang gitu ya, fasilitas kesehatan terbatas dan segala macam gitu. Tapi ini Amerika gitu ya. Angka kematiannya lebih tinggi daripada Wuhan, daripada angka global, mungkin kan sekitar 3-4%-an gitu ya. New York apalagi gitu ya, kurang canggih apa sih New York gitu ya. Yang lebih dari ini kan negara yang kita tahu ya, Italia, Spanyol, Prancis gitu yang banyak populasi tuanya. Tapi kalau gara-gara populasi tua, relevan nggak orang Amerika banyak yang meninggal gitu? Belum, nggak juga gitu ya. Karena yang kita tahu banyak orang tua negara Asia siapa misalkan? Jepang kan. Jepang itu angka harapan hidup kan juga sama, udah setara sama negara Eropa, bahkan salah satu paling tinggi ya. Mungkin 80 tahun, 80 sekian tahun harapan hidupnya. Jadi banyak orang tuanya. Tapi angka kematiannya cuma 2,4% Jepang itu.
Jadi bukan gara-gara sekedar usia. Nah, kita lihat dibalikin lagi yang tadi, bagaimana kondisi metabolik penduduk Amerika. Ini salah satu survei di salah satu jurnal ya. Surveinya dari tahun, dia melihat angka dari 2009 sampai 2016, 7 tahun. Di sini bisa dilihat berapa persen sebetulnya orang Amerika yang punya kondisi metabolik yang optimal. Kondisi metabolik yang optimal itu apa? Yang tadi sempat saya singgung dikit ya, tensinya terkontrol di bawah 120/80. Lingkar perut kalau laki di bawah 90 misalkan, perempuan di bawah 80. Terus kolesterolnya, trigliserid di bawah 150, HDL di bawah 4, di atas 40 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai optimal. Kita lihat orang Amerika berapa, ini kan per komponen ya, laki, perempuan, dan seterusnya. Kita lihat yang paling atas saja, overall, berarti kan secara keseluruhan. Berapa angkanya di situ? 12,2%, 12%. Artinya apa? Artinya sisanya 88%, atau kalau hampir 90% ya, berarti kan 9 dari 10 orang Amerika ini nggak sehat secara metabolik. Bermasalah semuanya orang Amerika, gitu. 9 dari 10. Ini adalah salah satu penjelasan kenapa begitu canggihnya alat-alat medis dan canggihnya dokter-dokter di Amerika, mungkin jadi rujukan seluruh dunia, tapi yang meninggal banyak. Mirip-mirip sama kita yang ya biasa-biasa aja inilah gitu ya. Gitu. Jadi padahal udah kayak begitu canggihnya, udah jadi di film-film gitu ya, kita lihat gitu. Tapi ternyata yang meninggal nah banyak gitu ya. Ini adalah salah satu faktor penyebabnya karena kondisi metabolik orang Amerika jelek. Gitu. Nanti detailnya silakan dilihat. Nah, jadi sekarang kita hubungkan. Jadi apa hubungannya si puasa sama corona gitu. Ini yang jadi judul saya. Ada proses imun yang tadi belum saya jelaskan secara detail, namanya adalah autofagi. Auto itu artinya sendiri, fagi itu artinya makan, fagositnya. Jadi kita makan diri kita sendiri. Ini kalau saya ambil dari Wikipedia, autofagi itu adalah, nih bisa dibaca, proses katabolisme pemecahan komponen sel melalui lisosom. Jadi di sel itu ada komponen dalam tubuh kita namanya vakuola gitu ya. Jadi isinya lisosom gitu ya. Jadi ibaratnya kalau di rumah itu adalah tempat sampahnya. Dia itu ternyata mendegradasi atau membuang semua bahan-bahan yang ada di dalam sel, termasuk sel itu sendiri, ketika dia bermasalah. Ini muncul ketika biasanya kelaparan. Karena ketika kelaparan, kan dia butuh, tubuh kita harus memproduksi sel yang baru gitu ya. Tapi bahannya, gitu, nggak ada. Karena glukosanya tadi kan nggak ada gitu ya. Ini kelaparan. Dari mana? Ya dari sel itu sendiri. Yang udah rusak-rusak, soklah dihancurin aja gitu ya. Ibaratnya meja, kursi, perabot yang ada di rumah ini udah peot segala macam, hancurin weh gitu ya. Jadi kayu-kayu batangan. Nah, si kayu-kayu komponen ini nanti dibikin lagi buat bikin sel yang baru. Itu kira-kira proses si autofagi ini. Dan itu terjadi pada sel yang dia rusak, proteinnya rusak, atau dia udah mengandung patogen, salah satunya virus. Proses ini, ketemunya itu sebetulnya prosesnya udah lama, tapi penjelasannya baru clear di tahun 2016. Makanya si Bapak ini, gitu ya, Yoshinori Ohsumi, sampai dapat Nobel gara-gara menemukan mekanisme autofagi. Nobel kedokteran tahun 2016, nanti bisa dicek gitu ya. Jadi kalau misalkan kita autofagi, kalau kita misalkan, ya tadi ya, ibarat kita bersih-bersih gitu ya, atau ibarat sekarang misalkan kita lagi di rumah aja gitu ya. Kalau misalkan kita di rumah aja, masaknya sering, cuciannya banyak nggak? Kan banyak gitu ya. Dapurnya teh kotor pisan gitu, kotor banget gitu. Nggak sempat buat nyuci gitu. Nah, proses autofagi ini adalah proses nyucinya tadi gitu. Kebayang nggak kalau kita misalkan makannya jadi jarang? Misalkan cuma sehari sekali gitu. Pas sahur doang gitu ya, buka GoFood gitu ya kali ya, untuk mendorong perekonomian gitu ya. Nah, jadi misalkan masaknya cuma sekali pas sahur doang, nyucinya kan sempet gitu ya, dapurnya bersih terus, piringnya ada terus, tiap kali mau makan langsung cepet gitu ya, ada piring. Tapi kalau misalkan kita dapurnya kotor, makan terus nggak sempat autofagi, nggak sempat buat bersih-bersih, piringnya banyak, mau makan harus nyuci dulu, wah prosesnya lama lah gitu kira-kira ya. Nah, di sini bisa dilihat ini jurnal ilmiah juga ya, saya kutip bahwa dia proses recycle gitu ya untuk mempertahankan homeostasis, keseimbangan. Pada infeksi virus, autofagi ini diinisiasi memulai untuk menghentikan infeksi gitu.
Jadi dengan sel yang terinfeksi itu dia dimakan sendiri, dihancurin sendiri, partikel virusnya itu terus dikenalkan ke sel imun yang lain. Jadi dia itu sebetulnya mekanisme pertahanan awal. Jadi ngancurin si virusnya awal-awal, partikelnya terus diperkenalkan di sel pertahanan tubuh yang lain. Barulah terjadi proses imunitas tubuh yang selanjutnya. Jadi ini proses yang sangat esensial terutama buat infeksi virus. Nah, kaitannya dengan puasa apa? Ternyata ini sudah banyak jurnalnya, udah saya share ke Terani juga ya, ada di jurnal intermittent fasting ini. Ini bisa dilihat gitu ya, bahwa ketika intermittent fasting salah satunya adalah increase autophagy. Ini kalau cari di YouTube, fasting and autophagy, ini udah bejibun si videonya gitu. Jadi intinya yang tadi saya analogi sebagai cuci piring di dapur tadi gitu ya. Jadi puasa itu akan memicu optimalnya proses autophagy. Yang proses autofagi ini berperan dalam mengeliminasi atau menghambat si replikasi si virus tadi, gitu ya, imun buat si virus. Nah, ini ada jurnal ilmiah lain. Ini lebih clear lagi nih. Jadi intermittent fasting from dawn to sunset for 30 consecutive days, gitu ya. Jadi ini puasa dari subuh sampai maghrib dalam 30 hari. Jadi ini dia memang spesifik meneliti puasa Ramadan. Hasilnya apa? Meningkatkan upregulate gitu ya, immune system, sistem kekebalan tubuh. Jadi puasa itu meningkatkan imunitas, bukan cuman masalah penyakit yang metabolik tadi. Nah, yang terjadi apa sekarang ketika pandemi COVID ini ketemu Ramadan? Jadi si puasa Ramadan ini insya Allah akan menyelamatkan kita dari efek social distancing yang tadi saya sebut ya. Dari yang tadi kita pakai standar Amerika, makan 3 kali sehari ada snack, begitu social distancing langsung jadi 10 kali, 12 kali gitu. Tiap kali duduk makan, duduk ngemil dan segala macam. Jadi alhamdulillah justru ya kita ketemu ke Ramadan, karena kalau enggak ngemilnya lanjut terus. Ini dihentikan sama Ramadan, kita masih tetap di rumahnya masih tetap, tapi ngemilnya dihentikan sama Ramadan. Jadi si puasa ini insya Allah akan menjadikan kita kuat karena satu, dia meningkatkan proses autofagi, nomor dua, meningkatkan imunitas yang tadi ada jurnalnya, terus membantu mengontrol kadar glukosa. Yang kadar glukosa ini, tadi udah saya jelaskan, dia sangat berperan dalam proses terjadinya penyakit akibat si virus corona ini. Nah, ini hikmah-hikmahnya yang judul saya ya. Hikmah kenapa Allah pertemukan corona sama Ramadan. Kok kenapa sih doa semua orang-orang di sosmed, YouTube, segala macam gitu ya, di komen-komen nggak dikabulkan gitu ya, hilangkan corona sebelum Ramadan dan segala macam. Nah, ini justru hikmahnya. Satu, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi semua kebiasaan buruk kita selama stay at home itu di stop sama puasa. Bahwa kita meskipun nggak kerja, meskipun nggak keluar rumah, nggak boleh berlebihan makannya. Itu satu. Nomor dua, hikmah yang kedua. Ramadan kali ini kita di rumah aja. Semua ibadah dilakukan dari rumah. Taraweh, apa terus ya, ya semua ibadah gitu ya, yang biasanya kita lakukan secara berjamaah, bahkan sampai Idul Fitri sekalipun nanti kemungkinan dilakukan di rumah. Artinya apa? Kita sendirian. Nggak ada bantuan orang lain. Gitu ya. Nggak ada faktor lingkungan yang membuat kita semangat untuk beribadah. Nah ini ujian buat faktor motivasi internal kita untuk membuktikan bahwa kita memang ibadah tuh karena Allah gitu. Kita bisa mengatur motivasi kita sendiri. Kan kita biasanya kalau Ramadan jadi lebih soleh. Nah, jadi lebih soleh gini semuanya gitu ya. Karena faktor lingkungan. Semua lingkungannya itu kondusif. Betul ya? Karena faktor lingkungan itu kalau dari teori kan orang mau berperilaku sehat itu dari ada tiga ya. Mau, mampu, dan sempat. Opportunity, capability, sama motivation. Mau, mampu, dan sama sempat. Jadi faktor lingkungan itu dia mempengaruhi dua hal. Satu, ada motivasi eksternal karena disuruh, diperintah, nanti dapat hadiah dan segala macam gitu ya. Yang kedua adalah dia opportunity, social opportunity, kesempatan sosial. Jadi kalau semua soleh, ya kita juga jadi soleh. Nah, itu social opportunity. Tapi kalau semua soleh terus di JJ soleh, nah itu kan social opportunity-nya nggak ada ya. Gitu. Nah, jadi sekarang semua itu dihilangkan sama Allah. Kita benar-benar sendiri, jadi benar nggak kalau misalkan sendiri, kita nggak didukung siapa-siapa, pasti tetap soleh nih Ramadannya gitu. Nah, jadi ini jadi menarik gitu ya. Nah, nomor tiga masih soal bahwa kita puasanya ini sendirian. Ini balik lagi ke tujuan puasa ya. Lakum tatakun. Yang namanya takwa, kalau ada kata hadis Rasul kan at-taqwa huna gitu ya.
Jadi si takwa itu tempatnya di hati gitu. Artinya apa? Bukan untuk ditunjukkan ke orang lain, eee, nggak kelihatan sama orang lain juga sebetulnya gitu ya. Jadi yang paling penting di takwa itu adalah kita merasa diawasi dan selalu dekat dengan Allah, muraqabatullah. Jadi kalau puasa kita nggak maksiat, kita nggak apa gitu ya, nggak ngemil, nggak berani curi-curi makan di kulkas dan segala macam karena diawasin semua sama orang lain gitu ya. Nah sekarang yang ngawasi nggak ada gitu. Jadi benar-benar cuman Allah yang ngawasin. Nah itu jadi makin mantep lagi harusnya si puasanya gitu ya dengan kita bawa sendiri tapi tetap diwajibkan berpuasa masih eh, apa namanya dikerjakan dengan baiknya nih gitu. Itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, nah ini penting menurut saya. Jadi dengan tidak adanya segala sesuatu yang berjamaah tadi, Ramadan di era COVID ini adalah Ramadan yang biasa banget. Betul nggak? Karena nggak ada ritual-ritual khas Ramadan, nggak ada takbiran, nggak ada apa namanya traweh, nggak ada itikaf mungkin nanti gitu ya. Artinya ini kayak sehari-hari aja gitu, cuman ditambah saum sama kita tahu bahwa ini Ramadan, jadi semangat ibadahnya lebih tinggi. Gitu. Artinya apa? Artinya nggak ada sesuatu yang khas Ramadannya, artinya ini bisa kita jadikan sebagai the new normal gitu. Bahwa situasi yang normal harusnya ya begini gitu. Kita tuh sehari-hari selama 12 bulan dalam setahun harusnya ya puasa kayak begini gitu. Solehnya soleh kayak begini. Jadi kalau ya ini mungkin keliru ya, tapi kalau misalkan saya berandai-andai gitu ibaratnya atasan gitu ya Allah jadi atasan kita terus mengevaluasi ini nah kalian teh manusia udah 1400 tahun Ramadan ya gitu-gitu keneh gitu ya ada peningkatan gitu. Kan kita kalau bulan Syawal misalkan ya khutbah Idul Fitri. Syawal artinya peningkatan gitu. Artinya kita harus lebih meningkat dibanding Ramadan. Nyatanya gimana? Pret gitu kan, balik lagi ke awal gitu. Jadi soalnya cuma pas Ramadan, habis itu sehari-hari biasa lagi gitu. Tapi dengan adanya Ramadan yang biasa banget, ini nggak ada ritual khusus kok selama bulan Ramadan ini gitu. Jadi harusnya sehari-hari lanjutin kayak begitu gitu. Jadi seharusnya dengan Ramadan yang model kayak begini dibikin sama Allah, itu semua semangat dan kebiasaan selama Ramadan ini bisa lebih ke bawah dibandingkan Ramadan yang tahun-tahun dulu gitu. Dan tahun depan kita bisa lebih meningkat lagi. Karena kita lebih menghargai keberadaan Ramadan, terutama yang hilang dari Ramadan yaitu berjamaahnya itu gitu ya. Kan kalau di lagu gitu ya, kita kan nggak merasa menghargai sampai kita kehilangan kan. You don't know what you've got till it's gone gitu ya di lagunya tuh. Jadi kita tuh nggak pernah berasa benar-benar memiliki sampai dia hilang gitu. Kenikmatan berjamaah, kenikmatan tarawih di masjid, tilawah bareng-bareng dan segala macam itu kita jadi lebih menghargai setelah kehilangan itu semua. Gitu. Jadi mungkin memang desainnya begitu. Ini yang terakhir yang saya tulis ya. Jadi hikmahnya adalah kita semua tahu gitu ya bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran. Di ayat 186-nya kan gitu ya. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Jadi Ramadan itu bulannya Quran. Salah satunya ditulis Terani juga kita harus nambah banyak hafalan gitu ya. Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 maksudnya. 1 sampai 10 ayat terakhir, 10 ayat belakangan kan gitu. Kalau bisa hafal semuanya ya bagus gitu. Nah, jadi kita harus mendekatkan interaksi kita dengan Quran. Nah, salah satunya dengan Ramadan yang kayak begini, kita semua jadi imam gitu. Agak ada lagi yang tarawih di masjid. Yang laki-laki imam buat keluarganya, kalau yang misalkan masih jomblo ya jadi imam buat diri sendiri. Kalau tarawih bacanya kulhu sama kul a'udzu birabbinas atau kulhu ina atau ina terus-terusan ya bosan gitu. Jadi supaya nggak bosan gimana caranya? Harus nambah hafalan. Kalau misalkan masih baca mushaf atau enggak, boleh atau enggak? Ya boleh. Nanti lama-lama juga kalau misalkan sambil baca, sambil dipakai terus, lama-lama hafal. Jadi ini hikmahnya bahwa kita akan insya Allah gitu ya, mudah-mudahan dengan Ramadan yang kayak begini, ini kita terpaksa nambah hafalan Quran. Dan ada hikmah-hikmah yang lain sebetulnya ya, kayak misalkan kita yang udah kadung umroh, udah bayar. Umroh pada bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Duitnya udah keluar. Jadi berangkat atau enggak? Nggak jadi. Niatnya udah atau belum? Udah kan gitu. Kira-kira pahalanya dapat atau enggak? Insya Allah kan gitu. Tapi dia nggak keluar tenaga, uang mungkin kembali gitu. Tapi niatnya tetap dicatat sama Allah. Itu nggak terjadi kecuali sekarang kan gitu. Terus ya tadi kita lebih menghargai nikmatnya jamaah gitu. Ya, buat Ramadan tahun depan mudah-mudahan itu terjadi. Gitu. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain yang mungkin kalau kita renungkan, oh iya begitu ya dan segala macam.
Atau misalkan kayak yang jadi lebih sering di rumah, lebih sering masak gitu ya, jadi lebih jago masak dan segala macam lah gitu ya. Kalau kita gali mungkin banyak. Nah, jadi istimewanya Ramadan, nah ini mungkin yang wacana dari saya juga ya. Jadi kenapa sih Allah bikin corona harus lewat Ramadan? Bukan kenapa mungkin, ini hikmahnya. Kalau selama ini kita biasanya tahu hikmah kesehatan dari suatu ibadah itu kan levelnya individu. Ini puasa Ramadan itu kan dikerjakan banyak individu. Bahkan kalau mau kita bedakan, ada negara muslim, ada negara non-muslim kan gitu. Negara muslim mungkin mayoritasnya puasa. Kalau kita tahu tadi ya, puasa itu meningkatkan autofagi dan menghambat perkembangan corona, artinya kalau selama ini bukti mukjizat kesehatan dari ibadah itu cuma di level individu, ini bisa terbukti di level kebijakan gitu atau level komunitas atau populasi. Meskipun belum tentu ya, ini kan faktornya banyak juga gitu. Kalau masyarakatnya nggak nurut, social distancing dan segala macam, pemerintahnya lelet dan segala macam juga kan bisa banyak faktornya. Tapi ini menarik buat diteliti gitu ya. Nanti setelah Ramadan, ngaruh nggak antara negara-negara Muslim yang penduduknya pada puasa sama yang nggak puasa? Yang kedua, yang tadi saya bilang, bahwa Ramadan 1441 ini meyakinkan kita bahwa puasa itu bisa dijadikan kebiasaan sehari-hari. Nggak istimewa kok harusnya kalau cuma nahan makan doang gitu ya. Karena semua makhluk hidup juga begitu, aslinya kita mampu, cuman gara-gara mindsetnya aja yang udah terlanjur ketanam secara mendalam bahwa kita harus makan 3 kali sehari, sarapan, apa segala macam. Jadi udah ya harus kayak begitu. Jadi sensasinya lapar terus gitu. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pola makan yang baru di masyarakat kita, dan masyarakat yang jadi lebih sehat gitu ya. Nah, ini disclaimer-nya ya, bahwa harus diingat bahwa kalaupun ternyata yang tadi saya bilang nggak terjadi, ternyata di negara muslim masih lebih banyak gitu ya coronanya, kalaupun corona nggak hilang, kita harus tetap cinta terhadap ibadah saum. Karena harus diingat bahwa kita puasa, kita saum itu buat Allah, bukan buat sehat. Kita sholat bukan buat sehat, tapi buat mengharap ridha Allah, karena Allah suruh. Jadi kita puasa buat mengharapkan ridha Allah, karena Allah perintahkan, bukan buat sehat dan buat menghindari corona. Karena kalau niatnya ini, begitu nggak sehat, padahal puasanya keliru, kita jadi nggak puasa. Gitu. Masih kena wae gitu ya, masih meninggal aja gara-gara corona meskipun udah puasa gitu. Nah itu motivasi puasanya yang keliru. Gitu, ya. Jadi harus diingat bahwa ibadah ya buat ridho Allah. Ya. Itu kira-kira Jar yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, enggak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu ya. Mudah-mudahan kita lebih semangat untuk menjalani Ramadan kali ini dan lebih optimal lagi dengan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.